Hi, welcome to Her World, a chat with Ayla Dimitri. Hai. Ini adalah satu orang yang juga udah banyak banget diminta sama pemirsa setianya a chat with. Iya, serius. Ayla Dimitri kapan gitu. Terus juga dari redaksi bilang gini, ayo mas kita kejar Ayla Dimitri. Sampai akhirnya tibalah saatnya. Padahal rumahku dekat loh mas. Tinggal telepon datang loh aku. Katanya kan jadwal kamu sibuk banget. Alhamdulillah ya, teman Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. Tapi ya, ngobrol sama Ayla Dimitri itu akan ada banyak sekali sebenarnya yang bisa dibahas. Mau bahas apa? Soal sepeda, ayo. Mau bahas soal fashion, hayu. Mau bahas soal apa? Tapi hari ini yang mau aku bahas adalah sebenarnya lebih kepada zodiaknya dia dulu. Aku langsung berubah mukanya. Kenapa zodiak? Nggak tahu. Kayak seru ya. Kayaknya karena menurut aku gini, ngebahas segala sesuatu tuh kalau angle-nya dari zodiak tuh pasti akan ada banyak turunannya. Betul. Gitu ya. Salah satunya adalah kita ngomong zodiaknya Ayla, Virgo. Ketahuan deh. Tuh aku mau tanya lo, Mas sifat apa? Leo. Oh. Kenapa? Nggak apa-apa, aku moonnya Leo mas. Oh kamu moonnya Leo? Iya, oh, gila kan. Pantesan. Ketahuan kan. Pantesan. Iya. Saya sekarang paham ya. Dia suka ada ngaum-ngaumnya. Tapi kalau ngomongin Virgo, aku itu dikelilingin sama Virgo banget, Ay. Ya, Luna Virgo. Yes. Ayu Dewi Virgo, Yes. ya. Jadi aku tuh kayak bapakku Virgo. Oh iya. Iya, kakakku Okay. Virgo, sepupuku Virgo. Jadi somehow aku kayak paham tanpa harus kenalan gitu. Iya. Kalau orang udah bilang bahwa dia Virgo. Nah, satu hal yang paling aku lihat dari seorang Virgo itu adalah mereka idealis banget. Iya. Mengakui. Mengakui. Terima kasih sudah memvalidasi. Aku jadi kayak, aku tadi kayak, iya nggak sih? Iya. Iya bener Iya. ya. Se-idealis apa sih kalau Ayla Dimitri itu? Jadi mungkin seidealis apa ya Ayla Dimitri itu adalah ketika kita sudah punya entah mimpi, entah itu teori, entah itu pelajaran, entah itu experience yang kita yakini kalau itu tuh it works for me, Iya. it might gonna work for you, gitu loh. Jadi benar-benar kayak, lo mendingan cobain cara gue. Oh, wow. Cobain cara gue. Mungkin cara lo enggak gue gitu. Oh iya? Ada kayak gitunya. Terus kamu akan paksakan itu ke orang? Kadang-kadang ya. Oh Tuhan. Jadi maksudnya idealisme itu lebih kayak, Iya. ya pokoknya gue yakin cara yang ini tuh Iya. bisa gitu. Iya. gitu. Itu seperti ayahku. Dan Iya, juga iya. Ayu Dewi. Dan kayak ada certain rules Iya. dan kayak certain standard Iya. yang aku tuh udah bentuk. Kalau lo nggak masuk ke situ, gimana ya? Lo nggak Ya, bisa? gitu. Antara nggak bisa atau nilainya berkurang. Oh wow, ini yang juga aku pengen bahas gitu. Orang-orang Virgo tuh kayak suka bikin batasan-batasan atau garis-garis dalam hidupnya mereka. Ya, jadi misalnya gini deh, yang aku pelajari gitu ya. Misalnya mereka ngomongin soal usia deh. Umur itu antara ini sampai ini rentangnya. Misalnya 7 sampai 10 tahun. Di dalam umur 7 sampai 10 tahun tuh sudah harus melakukan A, B, C, D, E. Lalu kemudian 10 sampai 15. 10 sampai Iya. 15 sudah harus melakukan A, B, C, D, E. Iya. Gitu ya? Iya. Itu benar seperti itu. Iya. There are some lines that you created Iya. for your life. Yes. Jadi gini, mungkin aku kan juga orangnya, aku nggak tahu sih ini tuh apakah aku proud apa tidak ya. Tapi maksudnya itu yang membuat jadi aku juga ada punya drive gitu. Iya. Aku ada plan, Iya. aku ada ambisi, aku Iya. ada cita-cita, aku ada mimpi. Iya. Jadi aku juga nggak, kadang-kadang tuh aku kayak lagi berdoa atau lagi ngapain duduk di meja kerja atau ngapain, aku tuh pasti bilang dalam usia segini aku harus sudah achieve ini. Boleh nggak kamu ceritain sama pemirsa setia Chatwit apa aja yang udah pernah kamu bikin? Garis-garis yang pernah kamu bikin ini? Oke. Waktu aku yang paling ini dulu kali ya, yang paling maksudnya yang paling vivid buat Iya, aku ya, iya. waktu aku kuliah. Waktu aku SMA dulu deh, waktu SMA aku merasa oke, gue nanti kuliah itu harus ngambil jurusan ini karena gue mau ini. Oke. Jadi in certain dalam proses ini gue tuh harus sudah bikin A, B, C, D, E, F, G untuk nge-achieve itu. Line-nya jelas tuh. Jelas. Oke. Kayak kalau gue mau jadi ini apa sih yang gue butuhin? Oke, gue harus Hold on. complete ini. Jadi ini. kamu bikin goals, terus kamu bikin turunannya Iya. untuk mencapai goals Yes. tersebut. Tapi Every time. not every time, tapi ada yang unplanned, tapi udah tahu arahnya mau ke sana. Tapi Oke. kayak diikutin aja. Iya. Tapi gue tahu nih goal gue tuh mau ke sana. Iya. Kalau Oke. emang ada opportunity ini, Iya. opportunity ini bisa dilihat ke sana tuh gimana ya nyampe Oke. sana gitu. Oke. Jadi makanya aku juga rada semua experience aku cobain, aku Iya. opportunity aku iyain. Iya. Tapi again aku ngelihat bobotnya. Kalau gue melakukan hal ini, energi gue, investasi gue, ini enggak ya? Return Wow. of investment-nya Ada nggak nggak nyampe ya ke nyampe situ, sana? ke Gitu. goals itu? Gitu Oke. sih. Terus apalagi itu kan kayak goals gitu ya, dan itu setiap segmen hidup selalu ada goalsnya dong pasti. Iya.
Iya, jadi kayak maksudnya kayak misalnya di porsi di mana lagi nih ya? Kayak salah satunya pas aku kerja, pas aku kuliah deh, pas aku menentukan mau kerja itu juga kayak, oke nih gue kuliah, udah deh lulusnya tahun segini aja. Jadi aku benar-benar mikir tuh, oke setahun segini gue harus lulus, abis itu gue akan nge-set apa ya, portfolio ini, ayo deh gue kerja magang ini, untuk bisa begini, dah. Oke, gue ngebayangin secara vivid, gue akan menjadi orang yang seperti A, B, C, D, E, F gitu. Jadi udah kelihatan semua dan jalur menuju ke sananya udah kamu bikin semuanya. Bikin kita cuma bisa berencana ya. Cuman kan kadang-kadang ada kuasa di atas gitu kan. Jadi aku bisa berencana tapi seenggaknya tuh aku juga hold on my dream as a compass gitu. Tapi ini menarik loh karena beberapa kali aku ngobrol di Her World A Chat With ya. Waktu itu sempat ngobrol sama Chef Renata. Ini aku ngeliat ya, karakter-karakter yang ada di Her World A Chat itu kan alpha female semuanya ya. Kadang-kadang aku juga suka terintimidasi sama tamu-tamu di Her World A Chat With. Dan mereka tuh selalu tahu gitu bahwa satu, untuk menjadi kunci sukses adalah punya goal. Dan kemudian, ini Renata juga bilang, dari goal itu harus tahu turunannya bikin apa. Yes. Jadi kayak aku juga misalnya sekarang nih, aku punya mimpi nih, misalnya mimpinya mau jadi ini, mau punya ini, mau punya itu. Mana duluan ya, kayak kita kira-kira opportunity yang muncul di depan itu ngebawa yang kemana dulu ya gitu. Jadi sebenarnya sih juga ngecek kapasitas kita ya. Bukan berarti kita jadi overly ambitious terus ngoyo terus jadi stres kalau kita nggak nyampe ke situ gitu. Tapi seenggaknya be aware of the opportunity yang kita dapat itu bisa menjadikan membawa kita kemana. Aku tipe yang dulu bikin juga kayak gitu, goals itu selalu ada, lalu kemudian aku bikin turunannya, tapi pada satu titik aku kemudian jadi stres sendiri. Karena kadang-kadang ketika kita bikin goals ada ekspektasi. Dan ketika ekspektasi nggak nyampe, sutris. Kamu juga? Iyalah. Padahal tuh mama papaku tuh tipe yang ya udah cobain aja, failed nggak apa-apa. Cuman karena digituin, jadi akunya yang kayak oke, gue harus membuktikan, gue harus bertanggung jawab sama apa yang gue mulai gitu loh tipenya. Dan gimana caranya kamu bisa cope dengan sutris itu tadi? Karena gini loh, aku tahu juga Virgo, balik lagi ke Virgo ya tadi ya. Virgo tuh juga tanpa dia bikin goals pun ekspektasinya tuh udah tinggi banget. Makanya kemudian banyak sekali Virgo-Virgo ini kemudian jadi suka stres sendiri. Betul. Dan suka marah sama temennya. Kemudian dia kecewa, kenapa lo tidak sesuai dengan keinginan gue gitu kan. Atau mungkin pasangan. Aduh. Apalagi pasangannya lawak mulu lagi ya. Kadang-kadang tunggu, kita lagi serius. Bentar dulu, bercandain nanti. itu menarik loh. Itu harus diungkap kapan-kapan Ayla sama Rama pasangannya. Dan dia tuh Taurus untungnya. Iya. Kembali ke zodiak, dia tuh juga mengimbangi aku sih. Mungkin aku kalau nggak ketemu dia, aku nggak ada receh-recehnya, kayaknya Mas. Sih, kayaknya aku merasa gitu. Tapi cara kamu mengatasi stres itu adalah dengan? Aku sih dengan memberikan waktu buat diri aku untuk loosen up. Caranya adalah ya self care, of course. Kayak take a moment dimana kita lepaskan dulu goal, ya pasti ada ekspektasi kan yang bikin stres ya. Cuman kita lepaskan itu dulu semua gitu loh, kayak come back to myself, kembali ngobrol sama diri sendiri, meditasi, jalan-jalan, traveling, connected to feel connected to the nature, which is kayak aku sih biasanya outdoor gitu kan. Terus udah gitu merawat diri of course, karena menurut aku merawat diri itu salah satu bentuk bukan balas dendam ya, tapi kayak bentuk dimana kayak gue lagi stres, tapi gue nggak boleh jelek, karena kan gue mau aim my goals ya nggak sih, I need to be representable. Tegang, ini baru dengerin udah tegang. Wow gitu kan. Terus. Pokoknya dia ketika kita kasih self care, kita kasih waktu, whatever, mungkin self care Mas Iwat bisa beda sama aku gitu. Cuman aku punya beberapa tahapan-tahapan, tools yang aku lakukan untuk memberikan self care, itulah yang menurutku yang kayak untuk memanage. Aku sempet loh mental breakdown dengan tentunya ekspektasi gitu loh. Maksudnya maaf banget nih, kadang-kadang emang ekspektasi dia membuat jadi beban yang mungkin sebenarnya ekspektasinya cuma satu line, tapi bebannya tuh kayak wah gitu. Tahan dulu, Tahan dulu ya. Abis ini kita balik lagi karena ada satu yang juga aku pingin tanya banget. Tadi Ayla sempat bilang bahwa self care-nya adalah dengan traveling, kemudian juga outdoor activity, atau mungkin going back to the nature dan sebagainya. Tapi, ada tapinya. Abis ini jangan kemana-mana, tetap di Her World A Chat With. Aku tuh mau bahas soal self care tadi.
ya, dan kemudian nanti kita juga pengen bahas soal ekspektasi tapi kali ini dari luar gitu ya. Aku pernah satu kali olahraga sama Ayla. Terus kemudian di saat itu ternyata Ayla juga harus bikin konten. Dan aku tahu persis bahwa deadline kontennya Ayla tuh banyak banget gitu ya. Terus aku tuh yang pengen aku tanya gini, Ay. Bahkan ketika traveling pun, aku lihat juga kamu bikin konten. Yes. Aku pernah, Ay, mencoba gitu. Wah, dapet endorse hotel. Wah, aku berangkat gitu ya. Terus habis itu aku kesiksa sendiri, Ay. Karena ketika mau berangkat itu, aku udah gini, oke, lihat lobby hotelnya apa yang bisa aku expose untuk jadi konten. Masuk ke kamar apa yang bisa aku expose untuk jadi konten. Akhirnya aku jadi stres sendiri. Yes. Kamu ngalamin itu nggak sih, Ay? Aku sebenarnya bukan masalah endorsan ya, tapi lebih kepada kayak activity dan konten sama self care plus ada konten tuh kayak apa gitu, Ay? Jujur, mungkin aku cukup, alhamdulillah ya, aku memiliki gift untuk cukup cerdas untuk juggling between everything. Itu gila loh, Ay. Jadi aku sudah menempatkan porsinya masing-masing gitu loh, Mas. Kayak misalnya gini, aku lagi trip nih. Aku let's say 3 hari 2 malam kan biasanya undangan. Aku 3 hari 2 malam itu udah ngeplan. Jam sekian aku konten, jam sekian aku leisure, jam sekian aku submit konten, jam sekian aku dinner, lunch, whatever. Itu kan juga capek, Ay. Kayak semua ada schedule gitu. Iya, nah akhirnya aku pakai mengerahkan tim aku juga. Udah take konten, kirim. Oleh yang posting ya, gue take konten lagi. Ada kayak gitunya, ada. Tapi terlepas dari itu memang kalau misalnya trip, ya kita pasti ngerasain yang namanya trip sambil kerja, sambil harus benar-benar kayak layering banget kan. Iya, banget. Itu aku cukup stres karena I need to bring my camera, I need to bring my phone, real time reporting. Atau misalnya gini ya, Ay, kamu Fashion Week. Fashion Week is hell. Siapa bilang Fashion Week itu mewah-mewah? Tidak begitu. Udah bawa 2 kamera, asli. Ya kan harus nge-vlog, harus foto, harus standby handphone. Jadi bayangin aja aku udah segala macam dana-dana, tapi ada gembolannya juga gitu. Karena kamu setiap kali beda show kan kamu ganti baju dong. Iya, tapi aku mungkin nggak separah beberapa temanku yang memang dia mendatangi semua Fashion Week. Aku kan biasa datang Fashion Week paling 3-2 show, 1 show gitu. Atau bahkan dedicated for one brand only gitu kan. Tapi memang even buat ngerjain satu aja tuh juga kayak apalagi kalau ada time differences ya. Misalnya nih aku lagi sebuah negara yang bedanya 12 jam, 6 jam. Ya kan kita jadinya kebalik jamnya. Karena kan kita harus nge-post di jam-jam prime time di Indonesia. Dan hitung mundur pas kita lagi kerja nonton show segala macam, kita harus reporting. Abis itu kita nonton ulang, baca review sana sini dulu, abis itu kita rangkum lagi, abis itu kita posting di jam kayak mungkin aku baru tidur jam 3 paginya sana gitu. Karena jam 3 sorenya Indo gitu. Tahan. Ini bedanya kalau fashion fashion influencer atau content creator fashionnya adalah mantan fashion editor. Baca review, lihat rilis. Iya. Lihat dulu kayak uploadan kayak nih full atmosfer fotonya, full aksesoris fotonya, full look fotonya. Itu kayak reporter majalah loh. Sama, persis kan? Bedanya kalau dulu waktu kita jadi reporter majalah, kita nggak perlu menampilkan diri kitanya. Maksudnya kita perlu menampilkan, tapi kita nggak perlu foto diri kita gitu. Kalau sekarang kamu plus itu. Plus gitu. ada photoshoot untuk kitanya, plus kita juga foto, plus kita fotoin orang. Gitu. Jadi artinya untuk memanage itu semua adalah ketika harus bikin konten di saat leisure, saat self care segala macam adalah memang disiplin. Disiplin tuh kunci berarti ya. Yes. Karena memang semua harus dibagi waktunya. Yes. Jangan sampai, maksudnya gini, aku juga masih belajar to find the balance, ya kan. Maksudnya kadang-kadang adalah tuh kayak cross, ya tipis-tipis. Ini harusnya tuh gue lagi relax, tapi kenapa gue tetap mikirin kerjaan tuh ada banget. Tapi kalau kita udah tahu koridornya, kita udah tahu waktunya dan kapasitasnya, maka itu akan pelan-pelan sih, pelan-pelan. So lines is everywhere. Baik dalam mulai dari si Virgo tadi yang bikin garis-garis atau lines soal hidupnya, lalu kemudian juga ketika ternyata dalam keadaan sehari-hari juga ada lines yang harus kamu bikin batasan. Betul. Ekspektasi tadi dari diri sendiri. Sekarang kita masuk keluar. Ya, kalau misalnya kamu cerita tadi dengan segala macam konten yang kamu bikin, itu kan juga ada ekspektasi dari klien, ekspektasi dari audience followers kamu. How you manage that? Sebenarnya kembali lagi kadang-kadang pasti kan even kita punya kita semua ruangan punya ekspektasi gitu, dari klien, dari yang tadi masih waktu udah mention audience segala macamnya. Tapi akhirnya ini to find the real you. That's not easy loh, Not easy at all. Even aku juga sempat mengalami itu mental breakdown-nya adalah itu aku punya tanggung jawab sama sebuah let's say
tanggung jawab sama A, tapi aku juga ada tanggung jawab sama B. Aku juga ada ekspektasi yang perlu aku penuhi. Karena orang-orang mungkin maunya Ayla tuh seperti apa. Ayla tuh jangan sampai buat salah. Ayla tuh jangan nggak boleh. Jadi kan kayak gitu tuh. Cuman again kalau kita if we find our true self, maka kita akan find our true power. The strength within us. Emang itu kayak gampang ya ngomongin gitu. Iya. Tapi itu emang dari experience banget sih, Mas. Maksudnya aku pun kalau misalnya bilang kayak kita tuh mestinya gini-gini, ya bakal kayak lo banyak ngomong banget gitu loh. Maksudnya again experience yang ngajarin gitu. Dan akhirnya aku menemukan di mana mesti tahu kalau misalnya let's say klien punya ekspektasi. Mampunya kapasitas sales sampai sini. Tapi kalau misalnya we can do more, yuk kita coba lakukan lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya emang ternyata kayak kapasitas saya cuma sampai sini nih, then we need to have a good reason gitu loh. Tapi ya just be vulnerable, just be real, just be us gitu loh. Maksudnya juga alasannya ya ini, dari Ayla tuh ini gitu. Tips dari Ayla untuk bisa menemukan the true you. Rasakan perasaan yang emang harus dirasakan saat itu. Berarti maksudnya, jujur ya? Jujur. Bener-bener rasain, gue nggak suka nih ngomong gini. Iya. Dan admit it, saya nggak suka. Iya. Atau mungkin nggak perlu kita misalnya gini, aku lagi ada sakit hati sama Mas Siwat gitu. Ya mungkin aku nggak perlu harus ngomong sama Mas Siwat, tapi seenggaknya aku menyadari kayak, gue tuh tadi kecewa ya sama Siwat karena Mas Siwat ngomong gini. Aku ngomong apa sih aja gitu. Dia insult. Oke. Terus kayak gitu misalnya gitu. Terus abis itu jadi kayak, aku proses dulu rasanya kenapa sih kok tersinggung. Mungkin bukan Mas Siwatnya, justru akunya. Ternyata kan dengan begitu kita mengetahui kan sebab akibat dan kayak perasaan kita tuh datangnya dari mana ya. Mungkin aku pernah trauma sama siapa, terus ternyata kecolek lagi sama Mas Siwat, tapi bukan salah Mas Siwat gitu. Jadi kan itu cuma trigger sebenarnya. Dengan begitu kita tahu kan the root cause of whatever the problems. Dan dengan begitu kita mengizinkan diri kita untuk didengar. Ini menarik ya. Banyak kan yang bisa dibahas sama Ayla. Ngomongin soal tadi gitu ya, ketika kita tersinggung sama orang, bisa jadi mungkin bukan orangnya, tapi diri kita sendiri. Karena Andin tuh pernah cerita gitu ya sama aku, dia bilang sebenarnya tuh nggak pernah ada yang salah di luar, yang salah tuh semua di dalam, gitu ya. Begitu pula dengan tadi garis-garis yang Ayla bikin gitu ya. Apakah kemudian itu yang juga kemudian kayak istilahnya terresonansi keluar sehingga ekspektasi orang ke kamu juga jadi karena garis yang kamu bikin sebenarnya. Iya, bisa jadi sebenarnya itu cuman basa-basi atau cuman kayak sekedar suatu hal yang itu biasa aja kok diomongin, tapi we take it seriously or we take it too deep or we taking it too too seriously sih gitu. Karena ya udah mungkin apa yang orang ekspektasiin ya udah ada, tapi itu belum tentu juga buat kita, gitu. Belum tentu kita juga harus seperti itu. Belum tentu juga itu our true calling, gitu loh. Jadi ya itu sih. That's why we need to find our true self. Dan itu balik lagi semua adalah masalah bagaimana kita merasakan diri kita ya. Nah, sekarang ngomongin ekspektasi lagi tadi. Serius ya, banget. Ngomongin soal ekspektasi lagi, menurut aku ekspektasi dari orang luar audience gitu ya, itu atau klien gitu, kamu tadi bagus banget bilang ya udah mampunya saya segini, saya akan delivernya segini, gitu. Jadi nggak over expectation. Terus audience juga kayak ya udahlah ya, audience tuh just audience gitu. Yes, we need them, but kita tetap lebih penting, gitu ya. Cuman ada satu nih, ekspektasi dari keluarga, yang kadang-kadang tuh juga bikin garis-garis yang tegas banget buat kita sampai gini. Nih gue ngejalanin hidup siapa sih? Hidup gue apa hidup lo? Iya. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Kamu pernah ngalamin kayak gitu juga nggak sih, Ay? At some point iya. Tapi untungnya, thankfully, both of my parents, mama papaku tuh mereka cukup membebaskan aku, meaning mereka mengajarkan apa yang sebaiknya atau yang kira-kira yang proper atau yang memang baik, ya intinya yang baiknya. Tapi again, kalau if I fail, ya mereka kan bilang ya kamu harus get up again gitu. Jadi bukan yang kayak kamu tuh harusnya gini enggak. Jadi mereka membiarkan aku untuk belajar. Nah, tapi justru bukan keluarga inti kan datangnya dari keluarga di luar gitu kan, yang mungkin nggak tahu proses di dalamnya gitu. Nah, itulah yang baru aku ngerasa kayak kadang-kadang waktu belum nikah, itu aku pernah lagi lebaran aku nangis. Nangis di mobil sama papaku kayak kenapa? Karena semua orang kayak kapan nikah? Kamu kan udah umur segini, jangan kerja mulu lah gitu. Adalah kayak gitu. Maksudnya kan mungkin orang-orang ngelihat Al ini overly ambitious banget yang diomongin tuh kerjaan terus lu nggak mikirin hidup rumah tangga gitu. Itu aku sempet banget yang namanya nangis ke papaku yang kayak, "Pak, emang
emang tuh aku salah banget ya kalau aku tuh fokusku Belum tuh nikah, malah ya. ya fokusku di kerja tapi malah belum nikah. Karena aku yakin semua orang tuh punya timeline-nya masing-masing. Iya. Dan aku yakin Tuhan itu pasti sudah menggariskan ceritanya, hanya saja kita yang menjalani, kita yang harus membuka kompas tersebut gitu kan. Itu sempat banget sih, justru ya itu datangnya dari bukan keluarga inti kalau aku ya. Mungkin kalau misalnya kalau Rama, let's say adalah pasti kita pasti punya kisah, misalnya aku sama suamiku ya kita punya kisah masing-masing. Cuma kalau aku sih alhamdulillahnya datangnya bukan dari keluarga inti gitu. Tapi justru dari keluarga yang Oke. Gitu. How to deal with that? Abis ini kita bahas, jangan kemana-mana ya. Kembali lagi masih di Her World, A Chat with Ayla Dimitri, dan sekarang kita bahas soal tadi ekspektasi. Ekspektasi itu kalau untungnya di kasusnya Ayla adalah keluarga inti malah nggak, papa, mama tuh nggak begitu, tapi justru di sekeliling. Ekspektasi apa aja sih atau garis-garis apa saja yang dibuat oleh mereka untuk Ayla sampai kamu kayak ngerasa aduh Tuhan apa sih gitu? Setelah nikah ya, itu nikah lumayan sampai bener kayak iya gitu. Tapi pas sudah menikah ya itu pasti kayak templates nih. Kapan punya anak? Kapan punya anak gitu kan. Apalagi kan aku juga baru menikah 2019 ya, udah masuk 2 tahun sih. Cuman kita memang lagi menikmati banget nih momen-momen pacaran berdua. Apalagi kan dulu suamiku kan juga dia long distance kan. Udah gitu juga abis honeymoon pulang pandemi. Jadi kita kayak lagi recalibrated gitu, lagi kalibrasi ulang. Jadi kita sebenarnya lagi emang menemukan dinamika kita berdua tuh gimana gitu. Kita sih bukan yang nggak nyoba gitu. Maksudnya we're trying. Tapi kan mungkin jalan dari yang di atas kasihnya gimana dan banyak hal lah gitu. Tapi ya itu udah, aku juga nggak udahlah tuh templates. Dari yang kayak lama-lama iya templates, cuma lama kayak sayang. Kepikiran nggak sih Ay? Kita ditanyain mulu, disuruh makan toge. Dia tetap lawak loh jatuhnya. Gimana sih? Hey, nggak gitu loh harusnya loh. Aduh, itu sebel banget sih. Terus kayak ada kiat-kiat khusus gitu, sampai dikasih kayak. Oh iya? Iya, doain ya, bismillah. Tapi kamu gimana caranya kamu mengatasi itu Ay? Karena menurut aku itu ganggu loh, kecil tapi ganggu banget gitu. Lumayan kayak menohok gitu. Iya, kecil, tapi sama ini kan kemarin kan kamu sempat saut-sautan sama Ucit sama Safira, iya kan? Sama Alo juga gitu, sama Andra sempat saut-sautan juga ngomongin masalah itu tadi. Ketika apalagi nanti mau Lebaran gitu Ay, itu udah momen yang paling kayak nyata seada-adanya depan muka, kayak mulai pertanyaan itu muncul lagi. Gimana caranya kamu mengatasi atau memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu? Aku tuh sebenarnya sempat tanya question box kan, gara-gara aku habis curhat sama Andra. Aku bilang Andra, nih karena maksudnya kan aku tahu Andra pasti merasakan apa yang aku rasakan. Iya. Cuma Andra, nih bentar lagi mau Lebaran nih. Gue tegang ya, kenapa gitu ya, gue ya biasalah lama cerita. Terus aku iseng nanya question box. Aku udah sampai siapin contekannya. Udah aku mau nanya sama teman-teman IG famku kayak. Ini nggak apa namanya kayak emang spesifik nggak pertanyaan atau kayak? Iya aku nanya kayak nih, aku nanyanya tuh adalah nih ya. Gimana sih cara menjawab the kapan question? Oke. Ya kan. Oke. We have so many kapan specific. ya kan. We have so many kapan gitu. Maksudnya ada yang kapan punya anak, kapan kawin, kapan lulus, kapan misalnya kayak kapan mulai kerja atau misalnya kayak kapan nih anaknya kuliah di luar negeri ya. Di kapan. So ada yang bilang, kapan punya anak? Belum tahu tante, coba tante tanya aja sama Tuhan. Bagus. Ini lucu banget jawaban-jawaban aku kayak ngakak banget, aku pengen share tadi ya. Cuman aku nanya lagi nih. Terus? Ada yang kayak udah pergi aja. Terus ada yang jawab aja Kak besok apa pertanyaan. Pokoknya kapan besok gitu, semuanya jawab katanya besok. Udah gitu apalagi ya, ada yang kapan nambah anak nanti kalau uang sekolah sampai kuliah udah gratis ya tante, ada yang bilang gitu. Oh iya benar, itu juga ada, itu pernah ada temen gue yang ngomong gitu, tante mau bayarin uang sekolahnya, kalau mau boleh, nanti aku bikin lagi. Andra juga bilang gitu. Karena mahal banget uang sekolah anak kan. Teman juga bilang, udah bilang aja mau lihat rincian keuangan kalau punya anak, baik. langsung kasih. Okay. Gitu. Ini banyak nih. Tapi itu adalah salah. Kita mesti tahu gitu bagaimana caranya untuk bisa memuluskan garis-garis yang memang diciptakan, baik itu dari orang lain atau mungkin society kita, gitu ya. Tapi ada nggak sih tips dari kamu untuk mengatasi tekanan-tekanan itu, Ay, sebenarnya? Karena ekspektasi dari orang luar, dari luar tuh nggak enak banget loh.
biar jawabannya juga mulus ya. Kalau misalnya gitu kita kayak halus, mulus gitu jawabnya. Sebenarnya sih kalau misalnya aku akan show up with my best version of me gitu loh. Jadi orang kan juga kayak, wow, you're so shining gitu. Misalnya tanya kayak kapan nikah, tapi kalau kita bentuknya cantik atau misalnya kita bentuknya resik, kita bentuknya representable, orang kan juga jadi kayak, oh maybe she's enjoying her life. Ya kan? Atau mungkin kayak, dia lagi fokus sama taking care of herself gitu kan. Jadi justru bikin fokus, malah yang lain salah fokus gitu kan. Kayak, hari ini you look very good. Ininya apa sih? Itunya apa sih? Gitu-gitu ya. Make-upnya bagus deh, aku cantik banget ya. Kayak gitu kan bisa aja gitu. Maksudnya, aku sih akan memberikan the best version of me gitu. Ketika menjawab juga, jangan sampai kita kata misalnya lagi stres atau misalnya apa ya. Sebenarnya sih, bukannya kita mau tipu-tipu ya. Tapi kan kita maksudnya pengen datang, ditanyain jawabnya juga enak. Hati kita enak juga karena kita bisa menjawab dengan mulus, ya kan? Tapi juga orang yang mendapat jawaban dari kita juga enak karena kita juga jawabannya bagus gitu. Enak lagi ngomongnya, senang, yang diajak ngobrol juga kayak iya. Kalau kita out-outan dasar kurang semua. Jawab juga iya gitu deh tante. Nggak enak. Malah ntar jadi tambah lagi tuh ceramahnya, ya kan? Makanya kamu tuh begini. Ngurus diri dong. Itu dia. Cuman gini ya, ngomongin soal tadi nih pressure, terus kemudian garis yang kita buat, those lines segala macam ekspektasi orang, itu pasti kena ke diri, efek ke diri itu menurut aku juga pasti ada. Efek itu bisa jadi stres, dan ketika kita udah stres, itu adalah kerutan-kerutan halus di wajah pasti muncul. Betul. Setuju? Kamu bener kan ya, itu aku nggak salah kan kayak gitu ya? Bener. Kadang-kadang kayak kalau biasa kenapa gue kata lebih tua ya? Iya, itu dia garis-garis di wajah itu meskipun dia halus, itu bikin efek banget gitu. Terutama aku di sini nih, garis mikir nih. Nah, itu dia. Itu gimana ya cara untuk memuluskan itu, Ai? Jadi, actually aku baru semalam pakai, Mas. Apa itu? Ada Olay Retinol 24. Yang Olay Regeneris, ada yang retinol ya. Bentar. Pelan-pelan, Ai. Ini aku tuh kurang paham sama ginian ya. Iya. Jadi gini, aku cerita dulu ya, kenapa aku bisa ketemu sama si retinol ini. Jadi kan aku setiap kali lebaran, aku tuh pasti perawatan kulit. Itu udah pasti. Even dokter kulitku yang mengingatkan, Ai, 2 minggu lagi lebaran. Yuk, kita treatment gitu. Terus aku tanya dong, Dok, kalau misalnya aku mau ada perawatan yang misalnya apa ya, kayak aku lagi nggak bisa ke dokter nih, tapi aku mau ada perawatan yang bikin aku kinclong, yang bikin aku mulus, yang bikin muka aku kencang. Pada saat aku lagi lebaran apa? Dia sih ngasih tahu kayak, kamu butuh retinol. Gitu. Jadi intinya memang butuh retinol. Awalnya aku tuh gitu, kayak aku butuh retinol. Akhirnya terus aku baru tahu dong, gara-gara Andra, si Olay punya retinol. Awalnya tuh aku kayak, oh ya. Retinol tuh dokterku pernah bilang sih, dan ternyata aku juga pernah dikasih sama dokterku. Tapi ya itu kan obat dokter ya. Terus udah gitu kita cobain deh. Aku waktu itu belum bisa balik ke dokter nih. Kayak, boleh nggak dok aku pakai retinol aja? Udah boleh, kok cobain aja gitu. Terus akhirnya aku googling, aku cari reviewnya, dan ternyata yang Andra cobain si Olay Retinol ini bagus, Mak. Gitu. Akhirnya aku cobain karena ternyata tuh mudah didapat gitu kayaknya. Terus aku lagi nggak mau ribet lain. Nah udah gitu pas aku cek harganya sama kualitas yang aku dapat ya, kayak ternyata affordable ya untuk sebuah rangkaian skincare ini gitu. Aku kan pakainya dari serum sama si eye cream sama moisturizernya. Oh, dia tuh satu rangkaian gitu. Satu rangkaian. Tapi yang paling aku sering pakai tuh si serum sama moisturizer. I love the moisturizer. Efeknya apa ke kulit kamu? Jadi yang aku rasain ya, yang paling signifikan kalau misalnya aku pakai waktu itu lagi berturut-turut tuh. Pertama aku ngerasa kulitku lebih glowing. Kayak kenyal-kenyal gitu. Karena si retinol ini kan ada exfoliate-nya ya dia ya. Jadi kan dia kayak mengangkat kulit mati. Udah gitu kayak juga merangsang kolagen kan. Udah gitu karena dia ada kandungan moisturizingnya juga, jadi dia nggak kering retinolnya. Oh, karena kalau misalnya exfoliate biasanya kering tapi karena moisturizer dia nge-lock lagi. Wow. That's what I love. I really love. Waktu pagi, Mas, aku punya kebiasaan aneh banget. Kalau lagi tidur, kebangun jam 3 pagi. Oh my god, ngeri abis. Gak bohong, ngecek. Oh iya. Oh, kulit gue udah better. Tidur lagi, bangun jam 5:30 gitu. Oke, kita bisa mau sepeda jam 4. Oh, serius? Iya, sambil merem. Ngecek gitu. Oh my god. Skincare nyerap nggak? Dia ini nggak? Oh iya, enak.
gitu. Nah itu tuh my fun fact ya, fun fact. Well anyway, karena itu maksudnya aku ngerasain pagi hari kulitku lebih plump. Udah gitu setelah aku kayak rutin pakai, ini aku udah mau habis moisturizer, tinggal dikit lagi. Aku ngerasain kan aku paling ekspresi tuh di sini nih, sama di sini. Iya. Alhamdulillah nih aku nggak bohong, orang-orang bilang, "Bo, jidat lo sekarang bagus banget." Gitu. Terlepas dari aku punya masalah hormonal acne itu juga nggak bantu. Jadi ketika aku udah mau beruntusan, terus aku rajin pakai retinol, lama-lama tuh kayak sebum-sebumnya dalam tuh kayak keluar terus dia copot gitu. Bersih, kayak jadi cepat kering gitu. Wow. Magic, harus coba. Wow, jadi ini Olay retinol 24. Oh my god. Jadi itu aja, aku cari itu aja. Yes. Jadi artinya nih ya, bahwa garis-garis ini atau those lines ya, tidak hanya dalam hidup tapi juga di wajah, itu sebenarnya bisa dimuluskan. Iya. Cuma kita harus tahu caranya. Betul. Iya kan? Betul. Kalau tadi masalah hidup, garis-garisnya udah dengar apa ceritanya Ayla. Masalah wajah juga Ayla udah kasih share tadi rahasianya. Jadi mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa dapat banyak manfaat untuk yang menyaksikan. Ayla, thank you banget. Terima kasih Mas Iwet atas waktunya. Sudah berbagi ya, dan mudah-mudahan nanti ketika lebaran kamu tampil memesona. Amin. Ini kita udah menghitung mundur ya. Iya kan? Jadi aku udah dari kemarin-kemarin nih perawatan. Iya kan? Plus satu lagi adalah dengan kamu kinclong, itu orang jadi kayak terkesima sampai akhirnya lupa untuk menanyakan hal-hal yang nggak penting. Pendarkan wajah mereka dengan kecolongan wajahmu. Jadi pas ngeliat udah kayak wow, silau nggak jadi lupa nanya mau apa. Udah lupain aja, nggak usah ditanya, biarin aja dia udah cantik, it's okay lah. Thank you ya, sampai ketemu lagi, bye.